Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Fitri dari kelas akuntansi reguler semester 4 Universitas Islam 45 Bekasi. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang teknologi informasi auditing yang merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi berbasis teknologi yang dibimbing oleh dosen Ibu Yuha. Pada kelompok 2 ini beranggotakan saya sendiri, ada Safitri yang akan mengisi materi pada kelas pagi hari ini. Sedangkan rekan-rekan saya yaitu Dea Dewi Arti dan Vicky Yunita yang akan mengisi materi pada kelas sore hari ini. Nah, pembahasan yang akan saya bahas dalam video kali ini, yang pertama itu ada definisi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada metodologi, yang kelima ada jenis-jenis, dan yang terakhir, mengapa teknologi informasi auditing itu penting atau diperlukan. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu auditing. Menurut Marx and Saraf pada tahun 1961 mengemukakan bahwa auditing is analytical, not constructive. It is critical, investigative, concerned with the basis for accounting, measurement, and assertion. Maksudnya adalah auditing itu bersifat analytical, tidak bersifat menyusun atau membangun, tapi bersifat kritikal atau mempertanyakan, investigatif atau menyelidik, dan berurusan dengan dasar-dasar pengukuran dan aseri akuntansi. Nah, pada bab pertama ini, mari yuk kita bahas apa itu teknologi informasi auditing, yaitu proses pengujian terhadap infrastruktur teknologi informasi, di mana berhubungan dengan masalah audit finansial dan audit internal, atau bisa kita sebut IT audit yang lebih dikenal sebagai istilah EDP auditing atau Electronic Data Processing, yaitu audit komputer untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan telah bekerja secara efektif, integratif, dan mencapai target organisasinya. Dalam teknologi informasi auditing itu ada dua kategori. Yang pertama itu ada pengendalian aplikasi atau application control. Tujuannya untuk memastikan bahwa data diinput secara benar ke dalam aplikasi, lalu diproses secara benar, dan terdapat pengendalian yang memadai atas output yang dihasilkan. Bagannya seperti ini, ada input, lalu diproses secara benar, dan menghasilkan output. Dan kategori yang terakhir itu ada pengendalian umum atau general control. Tujuannya itu lebih menjamin integritas data yang terdapat di dalam sistem komputer dan sekaligus meyakinkan integritas program atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Nah, ada bagan di sini, ada pengendalian internal dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian aplikasi dan pengendalian umum. Pengendalian aplikasi itu mencakup program dan sistem aplikasi komputer yang meliputi pengkajian yang ada di setiap wilayah umum, yaitu seperti tadi, input, proses, dan output. Sedangkan pengendalian umum mencakup dua, yaitu pengembangan sistem aplikasi dan pusat layanan komputer, di mana pengembangan sistem aplikasi itu aktivitasnya menganalisis sistem dan programmer yang mengembangkan atau memodifikasi aplikasi dari ini atau file dan prosedur yang terkait. Nah, biasanya tuh yang menjadi perhatian audit dalam pengembangan sistem aplikasi ini yaitu standar pengembangan sistem, manajemen proyek, dan pengawasan perubahan program. Sedangkan untuk pusat layanan komputer dilakukan sebelum audit aplikasi untuk memastikan integritas secara umum atas lingkungan yang di dalamnya aplikasi akan berfungsi. Lalu pada bab kedua ada tujuan dari teknologi informasi auditing. Yang pertama ada availability atau ketersediaan informasi. Apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat. Yang kedua ada confidentiality atau kerahasiaan informasi. Apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang dan memiliki otoritas. Jadi maksudnya dalam sebuah perusahaan itu pasti ada beberapa situs atau akses yang hanya diakses tuh untuk orang-orang tertentu saja yang mempunyai wewenang untuk membukanya. Jadi tidak sembarangan orang bisa membuka atau mengakses file tersebut. Pasti di setiap perusahaan ada
yang namanya confidentiality. Lalu yang ketiga itu ada integrity atau keakuratan dan ketepatan waktu. Apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu? Yang ketiga ada manfaat teknologi informasi auditing. Nah, pada manfaat ini kita melihat dari dua sisi. Yang pertama itu pada saat implementasi atau pre-implementation review. Manfaatnya apa aja? Yang pertama itu institusi dapat mengetahui apakah sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria. Lalu yang kedua, mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. Yang ketiga, mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Dan yang dari sisi post-implementation review atau manfaat setelah sistem live, yaitu manfaatnya yang pertama, institusi mendapat masukan atas risiko dan saran penanganannya. Lalu yang kedua, ada masukan tersebut dimasukkan ke dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis, dan anggaran pada periode berikutnya. Lalu yang ketiga, ada memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Yang terakhir, membantu memastikan jejak pemeriksaan telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen auditor. Yang keempat, ada metodologi teknologi informasi auditing. Dalam metodologi ini ada beberapa action. Yang pertama tuh ada action planning. Maksudnya pada tahap ini melakukan perencanaan menyeluruh atas hal-hal mendasar seperti fokus pada komponen yang akan diaudit, alat-alat framework yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan audit, kebutuhan sumber daya yang diperlukan, hasil akhir yang diinginkan dari proses audit, jadwal kegiatan, dan yang terakhir rencana anggaran biaya jika menggunakan jasa pihak lainnya. Lalu untuk action yang kedua, yaitu studying and evaluation control. Pada tahap ini, setelah kita mempelajari bagaimana kondisi dari objek audit kita, biasanya secara mendasar fokus dari audit adalah kemampuan pengendalian atau kontrol atas objek tersebut. Kemudian, dari hasil melakukan analisis, disusunlah evaluasi atas analisis tersebut. Lalu yang action ketiga ada testing and evaluation control, yaitu melakukan uji kemampuan setiap aspek dari sumber daya teknologi informasi yang ada berdasarkan batasan-batasan yang sudah disepakati sebelumnya. Hasil dari pengujian tersebut kemudian dievaluasi lalu disusun dalam laporan hasil pemeriksaan. Yang keempat, ada reporting atau seluruh tahapan yang telah dilakukan sebelumnya dalam proses audit. Teknologi informasi kemudian didokumentasikan dalam suatu laporan hasil pemeriksaan atau audit. Dan yang terakhir atau action kelima yaitu follow up, yaitu hasil dari laporan pemeriksaan audit kemudian ditindaklanjuti secara acuan para pemegang kebijakan di setiap tingkatan manajemen organisasi dalam menentukan arah pengembangan dari penerapan teknologi informasi di organisasi tersebut. Nah, yang kelima itu ada jenis-jenis IT audit. Yang pertama, ada System and Application. Pada bagian ini mewakili bagaimana sebuah data diproses melalui aplikasi perangkat lunak komputer yang dikelola melalui suatu sistem, sehingga proses auditnya sendiri akan meliputi verifikasi terhadap sistem untuk memastikan kebenaran, kehandalan, kecepatan, maupun keamanan pada saat pengiriman, pemrosesan, serta pengelayaran informasi di setiap tingkatan kegiatan sistem. Yang kedua ada Information Processing Facilities, merupakan komponen yang terkait dengan fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk mengelola informasi di suatu organisasi. Biasanya ini terkait dengan perangkat keras, seperti misalkan scanner, komputer, server, formulir, dan sebagainya. Di komponen teknologi informasi ini dilakukan verifikasi untuk memastikan apakah fasilitas pemrosesan terkendali untuk memastikan kecepatan, ketepatan, dan tingkat efisiensi dari aplikasi-aplikasi yang berada di dalam kondisi normal serta di bawah kemungkinan adanya potensi kerusakan gangguan. Yang ketiga ada sistem development. Proses audit pada komponen ini ditunjukkan untuk memverifikasi apakah setiap sistem yang sedang dalam proses pengembangan sesuai dengan tujuan atau pedoman atau arahan bahkan misi dan visi dari organisasi penggunanya. Yang keempat ada Management of IT and Enterprise Architecture.
pengelolaan atas teknologi informasi serta arsitektur seluruh lingkup internal organisasi yang disesuaikan dengan struktur dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Hal tersebut memerlukan proses audit yang dilaksanakan untuk memastikan apakah segenap lingkungan atau komponen organisasi dalam pemrosesan informasinya dilakukan secara terkendali dan efisien. Dan yang terakhir ada client or service, server, telecommunication, intranet, and extranet. Audit di bagian ini menjadi penting untuk melakukan verifikasi atas perangkat pengendalian pada infrastruktur perangkat keras yang digunakan dalam pemrosesan serta komunikasi data secara elektronik dalam suatu sistem jaringan yang terintegrasi. Nah, di sini ada teknologi auditing sistem informasi. Yang pertama itu ada teknik audit software. Deskripsinya yaitu program komputer yang memungkinkan komputer digunakan sebagai alat auditing. Contohnya, seperti seorang auditor menggunakan sebuah komputer untuk mengekstrak record data dari sebuah file master. Lalu ada Generalized Audit Software atau GAS, yaitu adalah perangkat lunak audit yang secara khusus didesain untuk auditor melakukan fungsi pemrosesan data audit yang terkait. Contohnya itu seorang auditor menggunakan GIS untuk mencari file komputer yang tidak biasa. Lalu ada extended records atau modifikasi program untuk mengumpulkan dan menyimpan data-data audit yang diinginkan. Contohnya sebuah program pembayaran gaji dimodifikasi untuk mengumpulkan data yang terkait dengan pembayaran lembur. Lalu ada tracing. Tracing itu menyediakan sebuah rute audit terperinci terhadap instruksi yang dilakukan selama operasi program. Contohnya sebuah program pembayaran gaji ditelusuri untuk menentukan apakah uji edit tertentu dilakukan dalam urutan yang benar. Sebenarnya masih banyak lagi beberapa jenis-jenis dari teknologi auditing sistem informasi, namun saya hanya menampilkan empat contohnya saja. Lalu yang terakhir ada pentingnya teknologi informasi auditing. Menurut Rob Weber, menyatakan beberapa alasan mengapa teknologi informasi auditing itu penting dalam sebuah perusahaan, yaitu untuk mengatasi hal-hal seperti berikut. Yang pertama itu ada kerugian kehilangan data. Yang kedua ada kesalahan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada risiko kebocoran data. Ada penyalahgunaan komputer, lalu kerugian kesalahan proses perhitungan, dan tingginya adalah investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Jadi biasanya itu di dalam sebuah perusahaan teknologi informasi auditing itu sangat diperlukan atau penting itu ya karena untuk menghindari 6 hal ini, untuk menghindari kehilangan data, kebocoran data, penyalahgunaan komputer, karena dari tujuan dari teknologi informasi auditing itu kan menjaga kerahasiaan atau availability atau confidentiality, itu kerahasiaan informasi dari sebuah perusahaan. Sekian dari pembahasan materi kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak banget kesalahan dari typing ataupun dari pembawaan suara saya yang terlalu cepat atau ada yang belibet kata-katanya. Mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan atau ada materi yang belum dipahami, silakan nanti di Zoom Live dipertanyakan dan semoga bisa dijawab oleh saya ataupun dari Bima. Semuanya terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.